Shalom, selamat sahabat saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita patut bersyukur pada sahabat ini karena kasihnya kita boleh berkumpul kembali. Namun sebelum kita merangkumkan pelajaran sekolah sahabat kita, mari kita berdoa sejenak. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami bersyukur betapa besar kasih karunia Tuhan. Satu sahabat kami lebih dekat kepada kedatangan-Mu. Terima kasih karena kami mau mempelajari firman-Mu kembali, urapi kami. Urapi hamba-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita masih berbicara tentang kitab Ulangan. Kitab Ulangan dalam tulisan-tulisan kemudian. Apakah memang dalam pelajaran kita sepanjang 1 minggu yang baru lalu ini kita boleh dapatkan bagaimana kitab Ulangan banyak dikutip, banyak ditulis kembali oleh para penulis setelah Musa. Dalam ayat hafalan kita, Ulangan 4 ayat 29. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Saya senang dengan ayat ini. Kenapa saudara? Oleh karena ayat ini memberikan satu berkat bagi saudara dan saya, sebagaimana kepada orang Israel zaman dahulu. Karena ini adalah kata-kata dari firman Allah. Apa dikatakan? Di sana engkau akan mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asalkan engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Bila mana kita manusia berdosa ini, manusia lemah ini, jatuh, bahkan terpuruk. Tetapi bila mana kita datang kepada Tuhan, kembali kepadanya, bertanya kepada Dia, bukan kepada yang lain, Tuhan akan memberikan dirinya untuk ditemukan. Ulangan 4 ayat 29. Indahnya tulisan Alkitab. Kita tahu para penulis Alkitab yang datang kemudian mengutip banyak yang merujuk kepada kitab Ulangan. Hal ini meneguhkan firman Allah itu sendiri. Bahkan Yesus sendiri melakukannya. Contoh, di dalam Ulangan pasal yang kelima ayat 6 sampai 7, itu dikutip dalam Mazmur 81 ayat 10. Janganlah ada di antaramu Allah lain. Jangan engkau menyembah kepada Allah asing. Pada waktu di kitab Mazmur dituliskan, diingatkan kembali, itu diambil dari apa yang ditekankan oleh Musa dalam Ulangan 5 ayat 6 sampai 7. Juga apa yang ditulis di dalam kitab Yeremia pasal 4 ayat 23 dikutip dari Kejadian 1 dan 2 ayat 1 dan 2. Aku melihat kepada bumi, ternyata campur baur dan kosong, dan melihat kepada langit tidak ada terangnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kitab Taurat yang ada di dalam Alkitab telah mengambil satu kesimpulan, di mana para sarjana mengambil satu kesimpulan bahwa kitab Taurat yang ada di dalam 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 8 itu adalah merupakan kepastian tentang kesediaan Allah untuk keselamatan. Kitab Ulangan menyatakan bahwa hukum dan perjanjian adalah menjadi pusat bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi kepada semua orang yang disebut dengan umat pilihan yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebab engkaulah umat yang kudus, kata firman Tuhan, bagi Tuhan Allahmu, engkau yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi menjadi umat kesayangannya. Ulangan 7 ayat 6. Sebagai umat pilihan, kita dituntut. Apa yang dituntut? Saudara yang kasih, sangat banyak dari tulisan para nabi berisi ajakan kepada kesetiaan. Kitab Ulangan yang dituliskan oleh Musa
kembali diingatkan oleh nabi-nabi selanjutnya di kemudian hari, di mana dituntut adanya kesetiaan kepada Tuhan. Bangsa Israel harusnya menjadi terang kepada dunia, sehingga bangsa lain akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Ulangan 4 ayat 6. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bukankah satu kebahagiaan bagi kita, menjadi berkat bagi kita, berkat juga bagi orang lain, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jika orang lain yang melihat saudara dan saya, mereka berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Bagaimana itu bisa terjadi, saudara? Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Ulangan 10 ayat 12 sampai 14, firman Tuhan katakan, maka sekarang hai orang Israel, apa yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala perintah yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Jadi saudara yang kasih, kalau kita mau seperti tadi menjadi orang yang setia, di mana orang lain akan katakan, oh memang bangsa ini adalah bangsa yang bijaksana, umat yang bijaksana, umat yang berakal budi. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, berpegang kepada perintah dan ketetapannya. Dan dikatakan sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang mempunyai langit, bahkan langit mengatasi langit, dan bumi dengan segala isinya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harusnya berbangga dan bersyukur. Kenapa? Karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Allah kita bukan Allah yang biasa, mengatasi langit, segala langit, bumi dengan segala isinya. Di dalam Daniel pasal 9 ayat 1 sampai 9, doa Daniel adalah merupakan sebuah rangkuman dari kitab Ulangan yang berisi amaran sehubungan dengan buah-buah karena tidak melakukan, atau akibat karena tidak melakukan apa yang Tuhan sudah janjikan. Daniel pasal 9 ayat 5 dan 6 khususnya dikutip dari Ulangan 4 ayat 27 sampai 31. Apa dikatakan di sana? Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi, yang telah berbicara atas nama-Mu, kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapak-bapak kami, kepada segenap rakyat negeri. Pada waktu saya baca ini, saya teringat peristiwa yang terjadi sekarang ini. Saudara-saudara yang kasih, kita sedang mengulangi dosa pemberontakan orang Israel di zaman dahulu yang diingatkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Apa itu? Yaitu penyimpangan terhadap perintah Allah, penyimpangan terhadap peraturan Tuhan, tidak taat kepada para hamba Tuhan, para nabi yang telah berbicara atas namanya. Artinya, walaupun kita sudah bicarakan, walaupun kita khotbahkan firman ini, tetapi mulut kita berbicara, tindakan kita tidak. Kata-kata kita menyampaikan, tetapi hidup kita tidak. Itulah sebabnya ini adalah merupakan amaran yang penting. Apa kata Daniel selanjutnya? Ya Tuhan kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, bapak-bapak kami, patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Sekarang ini saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukankah itu yang sedang terjadi? Ada banyak keresahan, umat resah, para pelayan resah, ya, oleh karena kejadian yang kurang menyenangkan di dalam kepemimpinan dan juga di dalam kerohanian. Sebuah perenungan saudaraku,
sebesar apapun kejahatan kita, sebesar apapun dosa kita, Allah selalu menunggu dengan sabar. Menunggu dengan sabar pertobatan saudara dan saya. Nubatan 70 minggu di dalam Daniel pasal 9 ayat 24 sampai 27. Bila mana kita baca baik-baik, ini adalah janji pemulihan. Allah berfirman, apabila engkau dalam keadaan terdesak dan segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. Sebab Tuhan Allahmu adalah penyayang. Saudara-saudara yang kasih, harusnya kita sekarang ini bersyukur kepada Tuhan. Karena Allah kita mempunyai kesabaran yang luar biasa. Ingat pada zaman teokrasi, di situ bersalah ada tindakan. Bersalah ada hukuman. Bersalah ada merupakan akibat kematian sekalipun. Sekarang Tuhan masih sedang menunggu orang-orang yang bersalah, orang-orang yang berdosa untuk kembali kepadanya. Ulangan 4 ayat 30-31. Kenapa? Karena ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau dan tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Saudara yang kasih, apa yang dituntut selain kesetiaan dari saudara dan saya? Sama seperti Joshua, dia membuat satu perubahan. Dalam pembaharuan sebagai tindakan selanjutnya, Raja mengalihkan perhatiannya kepada pemusnahan setiap bentuk penyembahan berhala yang tersisa. Wow, ini satu pelajaran penting saudara, yang harusnya kita ikuti, yaitu mengadakan reformasi, perubahan, pemusnahan setiap bentuk penyembahan berhala yang apa? Yang kita lakukan. Apa itu? Selera yang tidak terkendali, emosional kita, ya, sifat-sifat yang rendah, ya, tindakan-tindakan yang rendah sekarang ini yang membuat hubungan kita dengan sesama menjadi rusak, hubungan kita dengan Tuhan rusak, hubungan kita dengan keluarga rusak. Kita orang-orang yang tamak, rakus akan harta dunia, rakus akan jabatan, rakus haus dengan yang namanya penghormatan dunia. Saudaraku, itu semua adalah berhala yang harus dibuang kalau kita mau bertemu dengan Tuhan. Yosua sudah melihat betapa lama penduduk negeri itu mengikuti kebiasaan bangsa-bangsa di sekeliling mereka dengan penyembahan patung terbuat dari kayu dan batu. Sekarang apa yang terjadi? Berhala kita adalah kita mau seperti dunia. Kehidupan dunia dibawa ke gereja. Kehidupan dunia dibawa kepada organisasi. Tindakan-tindakan dunia yang serampangan. Saudara yang kasih, apa dikatakan di sini? Sehingga tampaknya hampir tidak mungkin dalam batas kuasa manusia untuk melenyapkan setiap bekas kejahatan-kejahatan itu. Kenapa? Karena hati nurani sudah mulai tertutup, urat malunya sudah tidak ada lagi. Kita berbicara seolah-olah kita berbicara firman, berbicara kebenaran, tapi sesungguhnya hati kita penuh dengan apa? Keserakahan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini perlu kita harus hapuskan, robohkan dalam kehidupan kita. Apa dikatakan? Dengan tegas ia menghadapi penyembahan berhala. Dengan membunuh semua imam membukit pengorbanan dihancurkan olehnya. Bahkan apa dikatakan? Para pemanggil arwah, para pemanggil roh peramal, terafim, berhala, segala dewa kejikan yang terlihat di atas tanah Yehuda dan Yerusalem dihapuskan oleh Josia. Dengan maksud menepati perkataan Taurat yang tertulis dalam kitab yang telah didapatkan oleh Imam Hilkiah di rumah Tuhan. Ini yang sebenarnya harus menjadi pembaharuan dalam kita yang ditulis dalam 2 Raja-Raja pasal 20 dan 24. Mengadakan pembaharuan total, saudaraku.
dalam kehidupan kita. Sehingga kesimpulan dalam pelajaran sekolah sahabat ini yang saya dapatkan mengenai kitab ulangan dalam tulisan-tulisan kemudian adalah ya, menjadi pengingat bagi umat Tuhan. Kitab ulangan itu jadi pengingat bagi kita mengenai perintah-perintah Allah. Pengingat bagi kita mengenai perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib kepada umatnya. Pengingat bagi kita kebaikan Allah dalam mengampuni umat yang sering memberontak. Pengingat bagi kita pentingnya pembaruan rohani yang ekstrim seperti yang dilakukan ya Yosia. Ya. Menghapus segala bentuk penyembahan berhala dan kejahatan. Kembali Ulangan 4 ayat 29 ayat hafalan kita. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, mari ya, kita baca firman ini berulang-ulang, tetapi bukan sekedar dibaca. Ini adalah dihidupkan. Tidak perlu kita sekarang ini saling ya memfitnah, saling mengata-ngatain, gosip sana sini, saling menjelekkan, tidak ada gunanya saudara. Tuhan jauh lebih tahu apa yang di lubuk hati saya, apa yang di pikiran saya, apa yang saya angan-angankan, yang saya perbuat yang mungkin saudara tidak lihat. Demikian juga saudara-saudara. Kita ini terbuka bagaikan tulisan di atas secari kertas di hadapan Tuhan. Mari biarlah kita sekali lagi menemukan Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, sehingga kita akan apa? Akan dipulihkan kembali dan berkat Tuhan berlimpah buat kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih bagaimana Tuhan mengingatkan kami kitab ulangan yang banyak sekali berkat di sana, perbendaharaan yang membawa kami, menuntun kami kepada kasih Tuhan yang sesungguhnya. Tolong kami ya Tuhan, jangan hanya menjadi pendengar, bukan hanya jadi pelajar, tetapi kami adalah seorang yang berubah, bertobat, dan membaharui segala kehidupan kami. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami boleh mencapai kesempurnaan yang Tuhan inginkan dan Tuhan yang bekerja di dalam hidup kami. Ampuni dosa kami ya Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.